Ratusan tenaga kesehatan di Jakarta disuntik vaksin COVID-19 di Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan. Kamis ini adalah hari pertama penyuntikan yang dijadwalkan digelar dalam 3 tahap. Di wilayah Setiabudi, dari 248 tenaga kesehatan yang terdaftar, 160 orang yang diprioritaskan disuntik vaksin COVID-19 karena sisanya pernah terjangkit COVID-19. Di tahap pertama, mayoritas tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin mengaku tak merasakan efek samping. Situasi terkini penyuntikan vaksin COVID-19 di Jakarta dilaporkan jurnalis Kompas TV Adristia Cynthia. Dris, yang Anda di Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan, sudah berapa yang disuntik vaksin? Ya, Riko, untuk hari ini di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta memang ada 25 tenaga kesehatan yang hari ini telah berhasil divaksinasi. Sebenarnya data yang tercatat atau yang dijadwalkan hari ini untuk dilakukan vaksin adalah sebanyak 29 orang. Kenapa 3 orang lainnya tidak jadi divaksin? Alasannya adalah yang satu tidak hadir sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang, dan juga yang 2 lainnya ini setelah dilakukan screening awal mereka dinyatakan atau setelah diperiksa ini mereka dinyatakan memiliki tensi yang tinggi, sehingga menurut dokter di Puskesmas ini menyatakan atau memutuskan agar kedua orang ini juga tidak mengikuti vaksinasi hari ini, sehingga untuk ketiga orang yang hari ini tidak jadi atau gagal divaksin akan dilakukan penjadwalan ulang untuk divaksinasi berikutnya. Untuk di kawasan Kecamatan Setiabudi sendiri ini, Riko dan juga saudara, tercatat ada sebanyak 923 tenaga kesehatan. Sebenarnya ada 923 tenaga kesehatan yang tercatat untuk di luar rumah sakit seperti di Puskesmas, kemudian ada praktik dokter mandiri dan juga fasilitas kesehatan swasta. Dan untuk jumlah tenaga kesehatan di 8 rumah sakit yang berada di kawasan Kecamatan Setiabudi ini adalah sebanyak 3.660 tenaga kesehatan. Sehingga memang seluruh tenaga kesehatan ini nantinya untuk prosedurnya sendiri mereka akan mendapatkan pesan singkat ataupun SMS begitu dari dinas kesehatan terkait atau setempat, yang kemudian mereka nanti harus melakukan registrasi ulang. Dan setelah mereka melakukan registrasi ulang dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang harus mereka isi di laman yang harus mereka kunjungi, mereka baru bisa mendapatkan e-tiket untuk bisa melakukan registrasi ke fasilitas kesehatan yang mereka pilih. Jadi untuk tenaga kesehatan ini memiliki atau bisa memilih fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang mereka inginkan untuk melakukan vaksinasi bebas dimanapun, tidak harus sesuai dengan KTP ataupun tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka bisa memilih fasilitas kesehatan yang mereka inginkan di mana, kapan harinya, dan juga jamnya. Ini juga akan dibebaskan atau para tenaga kesehatan ini bisa memilih sendiri kapan mereka akan melakukan vaksinasi. Kemudian setelah mendaftar, mendapatkan e-tiket, mereka baru akan mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut. Dan kalau di lokasi ini di Puskesmas Kecamatan Setiabudi ini, mereka akan datang membawa e-tiket tersebut sesuai dengan jam dan juga waktu kedatangan yang sudah ditentukan. Kemudian mereka akan dilakukan pendaftaran ulang kembali di lokasi, kemudian mereka akan dilakukan screening awal. Screening awal seperti misalnya pengecekan suhu tubuh, kemudian tensi darah dan juga lain sebagainya. Ketika nantinya setelah screening awal ini dokter dari pihak Puskesmas menyatakan oke atau menyatakan tenaga kesehatan ini bisa dilakukan vaksinasi, baru mereka akan dilakukan penyuntikan vaksin oleh Puskesmas. Kemudian setelahnya ketika selesai melakukan vaksinasi, mereka tidak boleh pulang terlebih dahulu. Mereka harus tetap tinggal di lokasi ataupun di ruangan yang memang sudah ditentukan, ditunggu selama 30 menit untuk dilakukan observasi. Apakah memang ada gejala ataupun efek samping yang dialami ataupun yang dirasakan setelah mereka melakukan vaksinasi. Tapi kalau informasi yang kami dapat di Puskesmas Setiabudi ini memang tidak ada tenaga kesehatan yang memiliki gejala ataupun efek samping setelah mereka melakukan vaksinasi. Sehingga hal inilah yang dihimbau pada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ataupun takut untuk melakukan vaksinasi, karena memang vaksinasi ini dinilai atau dipercaya ini bisa menjadi salah satu cara agar nantinya jumlah ataupun angka dari penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat segera turun. Riko. Jurnalis Kompas TV Adristia Cynthia.